Waalaikumsalam. Kakak kandung. Kedua merupakan alumni pondok pesantren Wali Songo. Ngabar. Ponorogo. Ini jauh-jauh, berarti kan dari Ponorogo dan dari sini. Pondoknya di Ponorogo rumahnya, kalau di Karang. Nanti selanjutnya bisa lebih akrab nanti dengan Ustaz Anwar. Baiklah, mengawali acara kita pada malam yang berbahagia ini, mari kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillah. Acara selanjutnya yaitu kajian pasca dasar karya BPK. Kami berserahkan kepada Ustaz Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pakai iki ya? Iya. Pakai ini. Oh ya, double. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, santriwan santriwati MBS Al-Mukhtar, Pondok Modern MBS Al-Mukhtar yang saya cintai dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi, ya, mencari ilmu yang menurut hadis Rasulullah, barang siapa yang mencari ilmu maka dia sedang meniti jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti pulang, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan fadilah meniti jalan, meniti langkah kaki kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena insya Allah kita termasuk dari orang yang menuntut ilmu. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikutnya, termasuk kepada kita semuanya yang hadir pada kesempatan malam ini. Para asatid yang saya hormati dan juga anak-anakku santriwan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Ini mungkin pertemuan pertama, ya, yang insya Allah
Mungkin kalau tidak tuntas nanti surat Al-Fatihah ini bisa disambung pada pertemuan berikutnya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Basit, bahwa yang akan kita pelajari itu adalah Tafsir Al-Azhar. Ini merupakan karya ulama besar Indonesia sekaligus ulama besar Muhammadiyah. Namanya siapa? Ada yang tahu? Buya Hamka. Buya Hamka ini termasuk, mungkin kalau di Muhammadiyah satu-satunya yang saya tahu, satu-satunya ulama di Muhammadiyah yang berhasil menafsirkan Al-Quran utuh 30 juz. Dan hebatnya beliau ini menyelesaikan tafsir Al-Quran justru di dalam penjara. Hebat. Di dalam penjara malah bisa menghasilkan karya tafsir Al-Quran yang sangat hebat, sangat monumental. Buya Hamka ini termasuk putra terbaik Indonesia, bahkan sudah diangkat secara resmi oleh pemerintah menjadi pahlawan nasional. Beliau ini dilahirkan di Sumatera Barat. Dilahirkan di Sumatera Barat pada tahun 1908. Itu sekilas yang akan kita pelajari tafsir beliau. Saya tidak berani menafsirkan Al-Quran sendiri karena saya tidak bisa, ya. Yang akan kita pelajari tafsir Al-Quran menurut ulama ikutan kita, yaitu Buya Hamka. Itu saya kira sebagai pengantar. Selanjutnya surat yang pertama yang akan kita pelajari adalah sesuai dengan urutan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya apa? Al-Fatihah itu pembukaan sebanyak 7 ayat. Insya Allah pasti ini semuanya sudah hafal surat Al-Fatihah. Makanya ini salah satu rahasia juga agar supaya kita mudah menghafal Al-Quran itu kalau disertai dengan pemahaman, gitu. Makna baik berlafaz maupun makna secara tafsirnya. Nah, ini perlu kita pelajari bersama-sama. Baik, surat Al-Fatihah ini sebagai pengantar. Artinya tadi antum sudah mengerti, yaitu pembukaan. Dinamai juga Fatihatul Kitab. Apa artinya Fatihatul Kitab? Pembukaan kitab. Mengapa dikatakan pembukaan kitab? Karena kitab Al-Quran diawali urut-urutannya ini dengan surat Al-Fatihah. Itu nama-nama, ya. Nama-nama surat Al-Fatihah itu bukan hanya Al-Fatihah dong. Jadi banyak para ulama bahkan mengumpulkan banyak nama-nama yang ada di dalam Al-Quran. Antara lain tadi sudah sebut Al-Fatihah. Yang kedua Fatihatul Kitab, yaitu pembukaan Al-Kitab. Mengapa? Karena kitab Al-Quran dimulai dan dibuka dengan surat Al-Fatihah. Itu dinamai Fatihatul Kitab. Nah, kemudian
tempat turunnya surat Al-Fatihah ini di mana? Sebagian besar ulama di mana? Makkiyah. Kalau surat Makkiyah itu turunnya di mana? Di Makkah. Turunnya di Makkah. Meskipun ada juga yang berpendapat di Madinah, tetapi mengingat kewajiban sholat itu sudah difardukan oleh Allah ketika Rasulullah di Makkah, berarti yang lebih kuat kayaknya itu adalah yang diturunkan di Makkah. Sebab apa? Sebab sholat itu tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi sholat kita ini kalau tidak membaca Al-Fatihah tidak sah, karena surat Al-Fatihah ini merupakan apa? Rukun di dalam sholat. Itu antara lain nama yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Anakku yang saya hormati dan saya banggakan, kemudian ada hadis tadi berkaitan dengan masalah tidak sah sholat kecuali dengan baca Al-Fatihah. La sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Ini paham ya? Jadi intinya surat Al-Fatihah itu turunnya di Mekah. Kemudian ada juga yang mengatakan surat Al-Fatihah ini disebut juga dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab. Apa artinya Ummul Kitab? Ibunya kitab. Ibunya kitab atau induknya kitab. Mengapa disebut Ummul Kitab? Ayo, ada yang tahu? Saya tahu deh. Disebut Ummul Kitab karena apa? Seluruh kandungan di dalam kitab suci Al-Quran itu sesungguhnya tersimpul secara keseluruhan di dalam surat Al-Fatihah. Makanya disebut induknya Al-Quran, Ummul Kitab. Itu antara lain. Selanjutnya surat Al-Fatihah ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada timbul permasalahan. Ini berkaitan dengan basmalah atau bacaan basmalah yang lengkapnya disebut dengan bacaan basmalah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu di kalangan para ulama timbul ikhtilaf atau permasalahan, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam ayat termasuk ayat dalam tiap-tiap surat, atau hanya sebatas
sebagai pembatas antar surat. Ini ada yang mengatakan bismillah itu hanya sebagai pembatas, tidak masuk ayat di dalam ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Tetapi ada yang mengatakan bismillah itu masuk ayat pertama dalam tiap-tiap surat. Nah, ini ada dicantumkan oleh Buya Hamka ketika Rasulullah SAW ya, menerangkan tentang turunnya surat Al-Kautsar. Ini yang berpendapat bahwa bismillah itu termasuk ayat pertama dalam tiap-tiap surat. Ini dikuatkan oleh hadis yang oleh Buya Hamka dikutip dari hadis Sahih Muslim, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Unzilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar." Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Berarti dari situ disimpulkan bismillah itu masuk ayat pertama. Nah, ini dalilnya seperti itu. Itu ya. Jadi bismillah itu masuk ayat pertama dalam tiap-tiap surat. Termasuk yang menguatkan bahwa bismillah itu bukan hanya sekedar sebagai pembatas antar surat. Itu surat Al-Fatihah itu diawali bismillah dan masuk ayat pertama. Dan tidak ada surat sebelumnya. Karena Al-Fatihah itu surat pertama. Kalau dikatakan sebagai pembatas tidak mungkin, ya, karena sebelumnya tidak ada surat yang mendahului. Itu juga yang menguatkan. Maka mungkin Buya Hamka lebih cenderung untuk menguatkan pendapat yang baru saja kita kemukakan, yaitu bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu surat atau masuk surat pertama dari tiap-tiap surat. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk saja kepada ayat pertama, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha murah, maha penyayang. Ini kita diajari menurut Buya Hamka, ayat pertama dari surat Al-Fatihah, yang berarti juga ayat pertama dari Al-Quran, kitab suci kita itu mengenalkan tentang Tuhan, tentang Allah yang Maha Esa itu bersifat Rahman Rahim, bahwa Tuhan itu adalah Maha Kasih dan Maha Sayang. Ini menurut Buya Hamka sekaligus dalam rangka untuk menegaskan dan mementahkan pendapat manusia, sebagian besar manusia, tentang konsepsi ketuhanan. Ya, menurut kebanyakan manusia sebelum turunnya Al-Quran ini, atau orang-orang yang
mencari Tuhan itu menurut daya budidayanya sendiri, menurut usahanya sendiri, seperti timbul ajaran animisme, dinamisme dan seterusnya. Termasuk di masyarakat pedesaan itu konsepsi tentang Tuhan itu kan biasanya sesuatu yang menyeramkan, ya toh, yang menakutkan. Maka digambarkan personifikasi Tuhan itu sesuatu yang seram. Biasanya aneh siunge gitu. Mripate abang gitu. Rambutnya awut-awutan. Berhala-berhala itu kan begitu. Itu menunjukkan bahwa konsepsi tentang ketuhanan manusia itu, bahwa Tuhan itu menurut kebanyakan penelusuran manusia itu adalah zat yang menyeramkan, yang menakutkan. Nah, dengan adanya Bismillahirrahmanirrahim ini, Islam hendak mematahkan pendapat itu, bahwa Tuhan itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Ya toh? Tuhan itu sesuatu yang kasih sayang, bahkan maha kasih dan maha sayang. Tuhan maha baik, Tuhan maha indah, Tuhan maha welas asih dan seterusnya. Ini maksudnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha murah dan maha penyayang, atau maha pengasih, maha penyayang. Maknanya, aku mulai pekerjaanku dengan nama Allah. Jadi Bismillah itu di dalamnya terkandung maksud dengan Allah, ya, dengan nama Allah. Aku misalnya apa? Misalnya sampean nulis dengan nama Allah, aku nulis. Aku menulis dengan nama Allah. Aku bekerja dengan nama Allah. Aku tidur dengan nama Allah. Ini mengandung pesan penting kepada kita, bahwa tanpa peran Allah, tanpa kudrat irodatnya Allah Subhanahu wa taala, manusia itu tidak kuasa untuk berbuat apapun. Ya toh, sampean misalnya duduk-duduk seperti itu, silo, enek sing sendeku gitu, enek sing enek sing guyu-guyu ya, dan seterusnya. Itu apa? Karena kemampuan kamu sendiri? Kan bukan. Itu adalah atas kehendak dan kuasa Allah. Maka Bismillah ini mengajarkan kepada kita, apapun yang kita lakukan ini tidak akan bisa terlaksana, tidak akan bisa berlangsung tanpa peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekaligus memberikan pelajaran penting kepada kita, bahwa kita ini, manusia ini, tidak punya daya kekuatan apapun kecuali la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan bagi manusia kecuali dengan Allah. Apapun yang kita lakukan, kita makan. Makanya dalam Islam itu, dalam setiap pekerjaan apapun mesti ada diajarkan doanya. Ya kan? Sampai mau belajar kan ada doanya belajar. Mau tidur ada doanya mau tidur. Mau apa? Mau bekerja ada doa mau bekerja. Mau atau bangun tidur ada doa bangun tidur. Itu juga menunjukkan
bahwa kita ini tidak kuasa apa-apa kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Bahkan ada hadis Rasul, barang siapa yang memulai pekerjaan, ya kan, tidak diawali dengan membaca bismillah, maka pekerjaan itu tidak bahwa aktor tidak akan bisa mendatangkan kemanfaatan. Ini tidak akan bisa mendatangkan manfaat. Maka harus pakai bismillah. Maka jangan sampai kita ini alpa lalai lengah dari membaca bismillah. Nah, ini itu antara lain maknanya. Kita diajarkan supaya dalam memulai aktivitas apapun minimal kita membaca bismillah. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu maha kasih dan maha sayang kepada hambanya. Cipratan kasihnya Allah itu diberikan kepada manusia dan semua makhluknya, tidak hanya manusia gitu. Termasuk hewan. Hewan itu, bahkan hewan yang paling buas sekalipun, itu juga diciprati kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya bisa terlihat ketika misalnya harimau atau singa itu lek duwe anak mesti disayangi anaknya, dilindungi ya. Lek mau boyong ke mana itu mesti digigit tapi tidak sampai mematikan, bahkan tidak sakit. Itu menunjukkan singa atau harimau itu juga dilimpahi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rahman Rahimnya Allah. Termasuk apalagi manusia. Ayam juga begitu. Sampean kalau melihat ayam, induk ayam dengan anak-anaknya yang masih kecil itu, wah itu luar biasa. Ada yang ketika terik matahari di tengah-tengah siang hari itu, ketika panas-panasnya, biasanya induk ayam itu melindungi anaknya dengan sayapnya. Bahkan ada yang naik ke punggungnya dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa hewan pun dianugerahi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka marilah kita memulai aktivitas apapun jangan lupa dengan baca bismillah. Anakku yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya alhamdulillah, segala puji-pujian hanya untuk Allah. Pujian itu apa? Ya, sanjungan. Kalau kita meresapi makna alhamdulillah, bahwa yang punya hak untuk dipuji, disanjung itu hanya Allah. Kalau manusia ini tidak layak untuk mendapatkan pujian. Sebab apa? Intinya tadi, manusia itu tidak memiliki kekuasaan apapun, tidak memiliki kemampuan apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah Rabbil alamin. Rabb, Tuhan, atau bisa juga bermakna pendidik, pengatur, al-alamin. Ya,
yaitu Tuhan yang mendidik, yang mengatur seluruh alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, pemelihara alam semesta. Nah, kata Rabbun memiliki makna ini menurut Buya Hamka, pemelihara, penjaga, pendidik dan pengasuh. Jadi Allah ya. Mengapa harus kita puji atau wajib kita puji? Puji, segala puji bahkan hanya untuk Allah, sebab Allah itu menjaga, memelihara ya, alam semesta sehingga berjalan sedemikian rupa dan nyaman untuk ditempati, ditinggali oleh makhluk-makhluknya. Dari berbagai macam benda-benda langit yang sedemikian banyaknya itu, yang semuanya bergerak, tidak ada yang berbenturan. Itu adalah atas pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Maha mengatur terhadap alam semesta, diwujudkan dengan Rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur semesta alam. Jadi mengapa kita harus memuji Allah? Sebab Allah itu pengatur, pemelihara alam semesta. Prestasinya luar biasa sehingga layak mendapat pujian. Nah, ini Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha murah dan maha penyayang. Bisa juga diartikan maha pengasih lagi maha penyayang. Yang biasanya kita pakai itu adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu kalau memberikan karunia itu tidak pilih-pilih. Bahkan ketika Nabi Ibrahim bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah memberikan anugerah rizki kepada orang-orang yang beriman, Allah menegaskan bahkan kepada yang kafir sekalipun Allah tetap akan memberikan karunia rizki, sehingga tidak ada yang tidak mendapatkan karunia Allah, meskipun orang kafir sekalipun, semuanya memperoleh rahmat rizki dari Allah. Semuanya bisa makan, semuanya bisa menikmati apa yang ada di bumi ini dengan nikmat, dengan nyaman, dengan senang dan seterusnya. Itu wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, termasuk siapa saja yang beriman maupun yang tidak beriman. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, apabila Maliki dibaca dengan memanjangkan ma pada Maliki, Maliki itu berarti yang mempunyai hari pembalasan. Kalau dibaca Maliki dengan tidak memanjangkan ma, kalau ma dibaca ma berarti apa? Yang menguasai,
Maliki, pemilik, penguasa. Jadi Allah itu maha menguasai hari pembalasan, yaitu hari akhir. Allah yang merajai, Allah yang menguasai hari pembalasan. Oleh karena itu tidak ada yang patut untuk kita lakukan kecuali pada ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena Allah itu zat yang merajai, yang menguasai dan memiliki hari pembalasan, hari akhir, maka hendaklah kita meneguhkan tekad hanya kepada Engkau kami mohon beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini merupakan wujud dari tauhid uluhiyah. Kalau tadi alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, dan sebenarnya adalah wujud dari tauhid rububiyah Allah, pengaturan Allah kepada makhluknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan wujud dari tauhid uluhiyah. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, mustaqim, istiqomah. Orang yang istiqomah itu berarti orang yang senantiasa menegakkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa yang telah diberikan oleh nikmat oleh Allah? Orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah inilah yang harus kita teladani. Jadi kita memohon bimbingan untuk ditunjukkan jalan yang lurus, dan kita istiqomah menetapi jalan lurus itu. Kemudian dijelaskan, yaitu jalannya orang-orang yang telah dianugerahi nikmat. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin wasyuhada wassolihin. Ulaika alladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Para nabi, para siddiq, orang-orang yang senantiasa benar dalam imannya. Siddiq, Abu Bakar Siddiq itu ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, para syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi paling tidak jalan yang kita minta untuk Allah tunjukkan kepada kita itu adalah jalan orang-orang yang seperti yang ditempuh oleh para nabi. Kemudian para siddiqin, orang-orang yang senantiasa mencocokkan antara iman, antara perbuatannya dengan hatinya. Siddiqin wasyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah, mati syahid. Dan sholihin, orang-orang yang soleh, senantiasa berbuat baik dan memperbaiki keadaan. Jadi itu orang-orang yang akan mendapatkan nikmat. Inilah yang kita minta pada Allah, supaya kita diberikan kekuatan untuk bisa meniti jalan mereka, jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin.
tunjukilah jalan. Itu kita mohon kepada Allah Subhanahu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang yang engkau murkai. Ya. Orang-orang yang dimurkai Allah itu ya, menurut para ahli tafsir adalah orang-orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi kok dimurkai oleh Allah? Sebab mereka ini senantiasa menentang, membantah Allah Subhanahu wa taala lewat para nabinya. Jadi orang-orang Yahudi ini senang menentang nabinya. Nabi-nabi dan rasul yang berasal dari orang Yahudi sendiri saja mereka tentang, mereka musuhi, bahkan tidak sedikit yang mereka bunuh ya. Tidak sedikit seperti Nabi Zakaria itu dibunuh oleh pengikutnya, oleh orang-orang Yahudi. Nabi Isa juga demikian, menurut pengakuan mereka dikejar-kejar, mau dibunuh. Ini orang Yahudi mendustakan, bahkan membunuh. Kemudian gampang ya untuk kembali kepada kekafiran. Orang Yahudi ini gampang dan sangat cinta kepada dunia. Nah, orang Yahudi itu terhadap dunia sangat rakus, bahkan mengalahkan rakusnya orang-orang musyrik. Orang musyrik itu sudah rakus terhadap dunia, tapi masih kalah rakus dengan orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi sampai sekarang ini menggalakkan praktek bunga berbunga dalam perbankan dan seterusnya, itu ulahnya orang-orang Yahudi. Nah, itulah dari perilaku mereka ini. Kita mohon kepada Allah, jangan kita cenderung untuk melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan seperti mereka. Walam dhalim, dan bukan orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu tersesat karena menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Allah atau penjelmaan dari Allah sendiri yang bertugas menebus dosa. Nah, ini tersesat, bingung mereka, bingung. Itu antara lain yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Nah, kemudian ada permasalahan berkaitan dengan bacaan bismillah ini. Bacaan bismillah itu apa perlu dijaharkan atau disirkan? Itu kalau menurut Buya Hamka, ini beliau itu lebih cenderung untuk dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Meskipun ada juga yang berpendapat Bismillahnya disirkan, Bismillahirrahmanirrahim langsung Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Tapi Buya Hamka kayak sepertinya lebih memilih untuk dijaharkan. Dan apakah bismillah itu dibaca oleh makmum ketika imam membaca secara jahar? Yang pasti setiap orang yang sholat itu wajib membaca surat Al-Fatihah.
Bagaimana kalau imamnya membaca jahar? Tetap membaca. Bisa setelah imam selesai, bisa mungkin mengiringi di belakangnya, ya. Misalnya imamnya Bismillahirrahmanirrahim sampai dalam ikut membaca Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Tapi intinya harus masing-masing kita ini membaca Bismillah, karena sebagaimana diterangkan tadi ada hadis yang la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, nah, yang terakhir sudah hampir 1 jam dengan mempelajari surat Al-Fatihah mulai awal dan sampai akhir, kita disodorkan dengan ajaran-ajaran yang penting berkaitan dengan pertama-tama adalah tauhid rububiyah, bahwa Allah itu zat yang maha mengatur, zat yang maha melihara, zat yang bertanggung jawab atas semua makhluknya. Kemudian ada juga tauhid uluhiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah zat yang satu-satunya zat yang mesti diibadahi, mesti disembah, mesti ditaati, mesti diagung-agungkan. Nah, kemudian secara tidak langsung kita memohon kepada Allah untuk ditunjuki jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, dan tidak ditunjukkan atau bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurkai Allah. Itu sesungguhnya kita diberikan motivasi untuk terus belajar. Paling tidak kita ini diperintahkan untuk belajar sejarah kejadian masa lampau. Mengapa satu kaum, satu umat itu bisa jaya, bisa mengalami masa keemasan, masa kejayaan? Itu kan harus dipelajari. Mengapa kok mengalami kemunduran, mengalami keruntuhan dan seterusnya? Itu juga harus dipelajari. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Al-Quran itu memberikan dorongan yang kuat kepada kita untuk mempelajari apa saja yang bermanfaat bagi kehidupan kita dalam rangka untuk meneguhkan, mengokohkan iman tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.